dulu bahwa ini konteksnya ini Indosat Ooredoo Hutchison yang kami lakukan pada audiens kami dan juga customer kami. Bagaimana strategi komunikasi, bagaimana transformasinya, walaupun ada banyak disruption yang terjadi. Oke, ini challenge yang ada dulu. Saya mau cerita soal challenge yang ada sekarang. Memang benar, telco banyak disruption karena ada OTT saat ini, ada over the top. Rata-rata pemain luar, startup yang ada datang menggunakan servisnya telco. Sementara telco sendiri banyak yang tidak bisa menjadi pemain di era digital seperti ini. Saya mencoba mengelompokkan menjadi tiga dari sisi challenge yang dihadapi oleh telco, khususnya Indosat Ooredoo Hutchison. Yang pertama itu dari sisi adaptasi. Bagaimana kami sebagai perusahaan publik, kami perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek juga, bagaimana kami harus bisa mencoba untuk beradaptasi dengan berbagai kejadian yang terjadi saat ini di masyarakat kita. Salah satu yang paling penting sebenarnya untuk jadi pelajaran bagi kita, bagi kami, dan juga bagi kita semua di sini adalah behavior itu dari masyarakat sudah sangat berubah post pandemic ini. Mereka menjadi sangat cautious, bisa menjadi sangat pemikir gitu pada saat ingin menentukan keputusan untuk membeli, keputusan untuk melakukan akuisisi itu sangat berubah post pandemic dan pre-pandemic itu atau sebelum pandemic. Jadi kita bisa melihat dan mengatakan bahwa perusahaan kalau tidak bisa beradaptasi bisa gulung tikar, bisa tutup gitu ya. Kalau kita nggak punya service produk yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka sekarang dan memberikan value added buat mereka, kita tidak bisa facing post pandemic situation, menghadapi era setelah pandemi ini. Jadi adaptasi yang pertama. Kedua adalah strategizing, membuat sebuah strategi. Di sini komunikasi harus benar-benar sesuai dengan plan yang dibuat dan bagaimana mereka menerima komunikasi itu. Nanti kita bahas lebih lanjut, tetapi salah satu fakta aja. Sekarang orang sudah sangat ignorance terhadap SMS gitu ya. Mereka sudah sangat tidak mempedulikan SMS. Bapak Ibu mungkin yang teman-teman yang ada di sini kalau terima SMS rata-rata pasti didismiss gitu ya, atau pasti nggak dibaca karena tahu itu KTA atau misalnya promosi sesuatu gitu, jadi nggak dibaca. Nah, pada saat kami pun mengkomunikasikan sebuah produk promo paket terbaru gitu melalui SMS, even though dari sisi kami itu adalah cara yang paling mudah dan itu ada dalam ekosistem kami, strategi tersebut sudah tidak efektif lagi. Nah, harus dipikirkan bagaimana cara strategi yang terbaru yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh market saat ini. Dan terakhir adalah makin dan makin diperlukan result dan research oriented. Apa itu artinya? Jadi sebelum kita melakukan keputusan komunikasi, program apapun, marketing, program corporate communication, activity yang ingin mempublikasikan sesuatu ke internal dan ke eksternal, research itu semakin dibutuhkan. Dan dihubungkan dengan result, di mana kita sudah harus punya target. Iya, bukan? Karena saat ini pasti, saya yakin semua perusahaan di Indonesia sudah mulai cost conscious, kita sudah mulai berpikir lagi menata kembali budget yang akan kita lakukan untuk melakukan berbagai program. Semua harus sesuai target, harus align, harus integrated supaya kita bisa mencapai target bersama sehingga budget itu bisa di post dengan kebutuhan yang bisa mencapai targetnya. Otomatis result dan research harus kawin. Jadi kita nanti kalau punya waktu lebih kita coba bahas lebih lanjut ya. Tapi ini challenge yang dihadapi sekarang, khususnya di telco, di saat disruption dan post pandemic. Ini bawa pendalaman lagi bahwa secara singkat aja bahwa external factor sekarang ya public needs ini yang saya sampaikan tadi berubah, media behave differently post pandemic. Kemudian sekarang ada berbagai komunikasi channel yang baru, harus ada adaptasi baru lagi untuk belajar. Kemudian ada global trend in industry yang selalu dipicu oleh either itu inovasi atau itu sebuah tren yang dibuat oleh sebuah komunitas atau sebuah social community. Kemudian internal faktor di sisi kita harus beradaptasi dari sisi resources. Bagaimana SDM kita itu harus belajar hal baru, mereka harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, dan dynamic business model, kita harus bisa punya bisnis model baru. Kami di Telco sekarang sudah tidak lagi melayani mohon maaf, hanya melayani layanan seluler, jual pulsa gitu ya. Sekarang kami di Telco sudah jual berkolaborasi bikin game gitu ya. Kami sudah jualan digital loan, udah masuk ke pinjaman online. Kami Indosat Ooredoo Hutchison kemarin sudah launch pinjol gitu ya, namanya YouCare. Nah, ini salah satu bisnis model yang harus berubah gitu ya. Kita harus punya pemasukan baru. Kalau misalnya kita bertahan dengan bisnis model yang lama, kita tidak bisa grow gitu ya.
Kemudian cost restructure tadi saya bahas, dan terakhir adalah again finding new ways, mencari cara baru untuk berkomunikasi. Nah, transformasi strategi. Nah, sekarang apa yang kami lakukan dan kami lihat sebagai satu pelajaran di sini adalah kita yang pertama harus be heard, be seen positively. Bagaimanapun positive publication adalah key di sini ya. Kita tidak bisa mencegah sebuah negatif headline. Tetapi yang bisa kita lakukan in our control, di kontrol kita adalah membuat sebanyak mungkin positive publication, good news, bicara baik. Ya, kita harus lebih banyak bicara baik apa yang dilakukan oleh perusahaan kita. Nah, itulah yang harus lebih banyak difokuskan pada saat ini. Yang kedua adalah achievement and award. Again, sekarang credibility itu agak semakin dipertanyakan, apalagi post pandemic gitu ya. Semua orang yang dulunya pernah, dan mungkin kita semua pernah terpapar dengan hoax gitu ya, waktu pada saat mula-mula ada vaksin, kemudian pada saat vaksin dilakukan dan lain-lain, orang sudah terbiasa dengan adanya berita yang bohong gitu ya, atau berita yang di WhatsApp keluarga. Simple aja, di WhatsApp keluarga ada banyak berita berseliweran gitu ya, yang membuat kita harus memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak. Nah, otomatis credibility semakin dipertanyakan post pandemic ini. Oleh karena itu, achievement and award seperti PR of the Year hari ini merupakan sesuatu yang harus menjadi fokus juga dari perusahaan agar bisa meyakinkan customer-nya bahwa they are at the right hands gitu ya. Mereka sekarang lagi menggunakan produk yang tepat, dan kami manajemennya adalah manajemen terbaik untuk mengelola layanan mereka. Kemudian hand in hand with partners. Sebelumnya kita melihat melihat bahwa partners dalam hal ini clients, kemudian vendor, kita perlakukan sebagai outsource gitu ya. Nah, sekarang pas post pandemic seperti ini, di adanya disruption, kita harus melihat partner itu sebagai equal contributors. Artinya mereka bisa berkontribusi secara seimbang, secara sama dengan kita. Contohnya mungkin kita punya PR agency ya, beberapa punya PR agency, ada juga yang tidak. PR agency biasanya hanya menjadi tukang jahit gitu ya, mendapat order, membuat sesuatu dan lain-lain gitu. Tapi sekarang nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Mereka juga harus punya kontribusi sehingga kita sama-sama bisa menghasilkan sesuatu. Atau mungkin di luar PR, teman-teman yang mungkin sering bikin event organizer, rata-rata event organizer dibuat berpikir gitu ya, coba cari ide gitu ya, cari ide bagaimana supaya event ini viral, event ini dihadiri 1.000 orang gitu ya. Nah, saat ini mungkin sudah harus berubah, Bapak Ibu. Kita harus bikin riset bersama dari partner, mereka punya audiens yang mana, kita punya audiens yang mana, kita bisa kawinin gitu ya research-nya, dan akhirnya kita bisa sama-sama growth dari sisi ID, kita bisa growth, kita bisa berkembang bareng-bareng, belajar bareng-bareng dari sisi learning-nya. Terakhir adalah pitch perfect measurement method. Mungkin ini akan saya bahas di akhir, tapi yang pasti metode pengukuran harus lebih relevan. Pada saat kita mempropos sesuatu, pasti ke manajemen, ke BOD kita gitu. Kita butuh some budget gitu untuk melakukan program ini. Nah, sekarang sudah harus dimulai dengan apa yang akan kamu berikan kontribusikan bagi perusahaan. Sudah tidak ada lagi yang di saat ini bertanya bahwa ya ini untuk PR activity gitu ya. Kemudian oh ya, kita tidak punya pertanyaan lagi untuk kontribusi perusahaan dari PR activity. Sekarang semua orang akan bertanya, oke, PR activity bisa sumbangin berapa buat revenue? PR activity bisa punya tangible atau sesuatu yang bisa diukur gitu ya untuk perusahaan. Jadi jangan sembarangan kalau kita minta budget dan kita tidak punya measurement yang jelas. Sekarang harus datang dengan measurement yang jelas dulu. Kita sudah harus punya target yang nanti kalau kita bicara soal Amex sudah kelihatan nanti kan output text-nya, bahkan kalau bisa saya tambahkan impact-nya bagi perusahaan itu apa, sehingga pada saat kita come up dengan sebuah proposal, pada saat kita pitch idea kita, dan kita bisa come up dengan hasil yang baik dan bisa convincing, meyakinkan para BOD atau manajemen kita, para pengambil keputusan dalam perusahaan. Nah, saya punya angka yang kami lakukan ke customer kami untuk melihat bagaimana orang menerima komunikasi di masa yang sekarang. Nah, ternyata ada 4 besar customer kami, pelanggan kami yang sekarang udah 100 juta customer, melihat seberapa atau alat tools yang mana yang paling mereka bisa terima sebagai alat komunikasi yang tepat. Ternyata hampir nomor 1 itu 30% lebih itu mengatakan sosial media. Mereka lebih sering melihat informasi yang terbaru itu di sosial media. Kedua, yang ngomongnya itu adalah melihat dari
word of mouth. Jadi orang ngomong apa gitu dan akhirnya bisa bisa mereka percaya. Dan ketiga itu adalah baru masuk ke TV dan berbagai sinema elektronik atau media elektronik. Dan terakhir adalah media konvensional, newspaper dan online media gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya dengan adanya disrupsi post pandemi seperti ini, bisa jadi teman-teman tidak bisa mengambil itu secara mentah-mentah. Karena apa? Walaupun posisi online news ada di nomor 4 gitu ya, kalau dari pelajaran yang kami dapat dengan mengukur ke customer kami, sosial media saat ini, apa yang diposting di sosial media adalah headline-headline yang ada di online news. Itu kita sering baca, kita sering lihat. Misalnya contoh pada saat viralnya SCBD gitu ya, Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok gitu datang ke Jakarta gitu, ke Jalan Sudirman, itu justru datang dari headline dulu gitu ya, dari headline sebuah media dan akhirnya diviralkan melalui beberapa tweet gitu ya. Nah dari tweet kemudian naik ke Instagram dan akhirnya go viral and everything yang teman-teman sudah atau Bapak Ibu sudah tahu saat ini. So jadi kita tidak bisa melihat salah satu lebih baik dari yang lainnya. Otomatis dengan demikian untuk mencapai target komunikasi yang benar, nah bagaimana kita mencoba berinovasi. Nah kami di Indosat Orido Hutchison, kami coba buat sebuah campaign di mana sebuah campaign itu harus bisa multisensori. Ini adalah salah satu cara kami, strategi kami supaya bisa multisensori. Jadi sebuah program coba dipikirkan apakah kita bisa mentouch audiens kita dari sisi body, mereka harus bisa ke impact, bisa berdampak, kemudian secara jiwa mereka bisa, secara soulnya kita bisa sentuh, dan terakhir mindsetnya bisa kita ubah. Jadi mungkin lebih banyak ke arah marketing nantinya gitu ya, ada decision making dan lain-lain. Nah oleh karena itu ini salah satu contoh aja dari sebuah program kami bikin satu program ini dalam satu ranah program 54 tahun yang tahun lalu itu kita coba bikin satu rangkaian yang 3 hal itu, body, mind, and soul, itu bisa dilakukan, bisa bisa engage gitu ya. Ini semua bisa dilakukan secara bersama-sama. Orang bisa create together, mereka bisa bergerak bersama dan akhirnya bisa grow bersama dengan mind-nya juga ikut serta. Oke. Nah sekarang kita ngomong soal measurement. Nah tadi udah sempat dikatakan soal AMEC gitu ya. Nah all days gitu kita memang pakai conventional PR value. Rata-rata mungkin teman-teman PR practitioner di sini masih menggunakan PR value sebagai cara untuk mengukur keberhasilan dari sebuah publikasi gitu ya. Kami sih melihat bahwa saat ini itu nggak relevan lagi. Nah ini all days ya kita sebut. Nah sekarang menurut saya itu AMEC adalah yang paling relevan saat ini gitu ya, dan adalah metode yang paling tepat untuk kita gunakan. Tadi sempat disebut soal Barcelona Principle ya. Nah kalau dari kami saya melihat Barcelona Principle ini Principle 3.0 yang keluar di tahun 2000-an oleh para praktisi gitu ya. Ini adalah fundamental pilar saat kita ingin setting the target gitu. Jadi ini kita bisa gunakan dari 7 prinsip yang ada untuk setting the target. Intinya metode yang kami gunakan adalah bagaimana membuat objektif di awal, misalnya contoh increase customer loyalty gitu ya. Kemudian bikin outputnya ya, misalnya contoh kita akan menggunakan press release atau melakukan sosial media. Kemudian ke outtake-nya adalah bagaimana kita bisa bikin supaya ini bisa jadi positive tone gitu. Apakah mungkin direlatekan dengan kejadian yang ada saat ini? Apakah direlatekan dengan sebuah inovasi yang ditunggu-tunggu di Indonesia? Kemudian masuk ke outcome, bagaimana apa yang kita berharap masyarakat bisa berubah secara behavior dari kebiasaan mereka. Ini juga akan berkaitan dengan CSAT gitu ya. CSAT adalah customer satisfaction score gitu ya. Ini juga bisa kita align di situ. Nah, kalau kita pengen customer kita, pengguna produk kami berubah secara behavior dari customer satisfaction-nya, apa yang kita tambahkan di dalam pesan komunikasinya. Dan terakhir impact, bagaimana membangun persepsi. At the end of the day, buat saya itu key takeaway yang paling yang saya pegang sampai sekarang adalah perception is a new reality. Dimana kalau kita bangun persepsi, kita lagi membangun sebuah realita baru. Ya tadi contohnya metaverse yang disampaikan oleh Telala ya. Metaverse adalah contoh persepsi is a new reality. It's not even a real world. Kita meng-create sesuatu, tetapi orang percaya bahwa mereka ada dalam satu dunia yang baru. Jadi, at the end of the day, apa impact yang bisa dibuat oleh kita pada saat mendesain sebuah metode komunikasi?